Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman sekalian, diazani saat kita lahir dan disolatkan saat kita mati. Tidakkah hal ini menyadarkan kita akan suatu peringatan dari Allah untuk kita? Rentang waktu sejak dikumandangkannya azan hingga ditegakkannya solat mencerminkan betapa perjalanan hidup kita ini begitu singkatnya. Dikumandangkannya azan menandakan awal masuknya waktu untuk menegakkan sholat. Hal ini pun tak ubahnya dalam kebiasaan untuk mengazani bayi yang baru lahir ke bumi, sebagaimana sebuah penanda bahwa telah dimulainya hidup baru. Di saat kita mati, maka kita pun akan disolatkan, yang berarti sebagai sebuah penanda bahwa kita telah mengakhiri perjalanan hidup kita di dunia. Jadi, kapan waktu kita untuk menjalani hidup ini tentunya berada dalam rentang antara dikumandangkannya azan hingga ditegakkannya sholat. Bahkan bisa dikatakan lebih singkat lagi dari itu, karena sesaat sebelum ditegakkannya sholat, kita akan mengumandangkan iqomat. Jadi bahkan lebih singkat lagi, yaitu antara azan hingga iqomat. Azan adalah penanda masuknya waktu sholat, sedangkan iqomat adalah penanda untuk segera ditegakkannya sholat. Sehingga iqomat bisa kita maknai bahwa kita sudah sangat dekat menjelang kematian. Setelah kita memahami pesan-pesan Allah dari azan, iqomat, dan sholat, maka kita pun akan menjadi memahami pula mengapa Rasulullah SAW begitu seringnya untuk menyuruh umatnya untuk tidak menunda-nunda menunaikan sholat segera setelah dikumandangkannya azan. Hal ini ternyata punya manfaat dan dampak yang baik terhadap pelakunya, yaitu si pelaku akan menjadi lebih terlatih dan terbiasa untuk selalu siap setiap saat dalam menghadapi waktu hingga ajalnya menghadapi kehidupan akhiratnya kelak. Hikmah dari dikumandangkannya azan, iqomat, hingga ditegakkannya sholat ini akan melahirkan 3 golongan manusia. Pertama, orang yang melambat-lambatkan sholatnya sudah tentu ia termasuk golongan yang merugi, karena ia tak ubahnya seperti Fir'aun yang bertaubat saat ajal sudah menghampirinya, yang berarti sebuah taubat yang sia-sia. Kedua, tentu masih bisa dikatakan beruntunglah orang yang masih sempat untuk ikut menegakkan sholat dengan berjamaah sesaat setelah dikumandangkannya iqomat. Tak ubahnya seperti yang sangat beruntung dikarenakan ia masih sempat bertobat sesaat sebelum ajalnya tiba. Hal ini mengingatkan akan kisah seorang pembunuh 99 orang yang beruntung masuk surga karena sesaat sebelum kematian menjemputnya, ia sempat bergegas untuk bertaubat. Namun dalam perjalanannya, ia keburu meninggal hingga Allah pun akhirnya menolongnya dengan lebih mencondongkan arah kematiannya menuju kebaikan. Bertaubat sehingga ia pun pada akhirnya dimasukkan dalam golongan penghuni surga. Golongan kedua ini sangatlah berisiko karena ia bertaruh begitu besar dengan waktu. Seakan-akan ia mengetahui akan meninggal pada kisaran umur 60 tahunan, sehingga ia pun menunda-nunda beramal soleh. Tapi apa yang terjadi bila ternyata ajal menjemputnya sebelum perkiraannya? Sungguh sebuah pertaruhan yang sangat berisiko. Selain itu, sekalipun golongan kedua ini dalam pertaruhannya ia beruntung diterima taubatnya, tetap saja ia akan merasa menyesal karena ia tidak bisa mencapai tingkatan surga yang lebih tinggi atau yang paling tinggi. Tingkatan surga ini ditentukan oleh besarnya amal kebaikan yang kita lakukan selama di dunia. Sedangkan jarak satu tingkatan dengan tingkatan lainnya di dalam surga seperti jarak antara langit dan bumi. Golongan ketiga, inilah yang sebenar-benarnya yang dikatakan sebagai golongan yang sangat-sangat beruntung. Selain ia telah siap diri setiap waktunya dengan kemungkinan tibanya ajal, golongan ini pun sudah sejak awal menabung amal-amal soleh hingga mereka inilah yang layak untuk menempati surga yang tingkatnya tinggi. Dengan membiasakan diri kita untuk menegakkan sholat tepat pada waktunya, ditambah ia sigap lebih awal saat mendengar kumandang azan, bahkan sebelumnya pun,
maka insya Allah kita akan menjadi terbiasa untuk secara refleks bersegera melakukan amal soleh tanpa menundanya, yang berarti kita akan termasuk dalam golongan yang ketiga tersebut. Inilah pesan-pesan dari Allah Ta'ala kepada kita dari dikumandangkannya azan. Mudah-mudahan mulai saat ini kita tidak lagi menunda-nunda sholat, agar kita tidak tertipu oleh waktu dan akhirnya merugi, karena kita sendiri telah menghilangkan kesempatan untuk menjadi penghuni surganya Allah yang seluas langit dan bumi yang disediakannya untuk hamba-hambanya yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.